bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bertemu ibadah online pada pagi hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah di ujung dari bulan Mei dan kita akan melangkah ke bulan Juni. Itu semua atas kasih karunia dari Tuhan. Mari Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Allah yang maha kasih dan maha besar, terima kasih Tuhan atas segala anugerah kasih sayang kepada kami semua. Pada pagi hari ini kami mau ibadah, kami mau bersorak-sorak, kami mau memuji-muji Engkau, dan kami mau mendengarkan firman. Sertai kami Tuhan, ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kami menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita awali dengan mengangkat pujian. Tiap jam kita disertai Tuhan. Ya Tuhan
kasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu adalah Ibu Pendeta Maria. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bahwa Tuhan menyertai kita. Kami yakin dan percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh pengharapan. Di antara ketidakpastian, Tuhan memberikan jalan dan Tuhan menyertai kita. Haleluya. Bukan
dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang ajaib, sumber hidup, pertolongan dan keselamatan. Pagi hari ini kami kembali bersyukur karena anugerah-Mu. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, biarlah kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan, pekerjaan setan iblis, hal-hal yang sia-sia apapun bentuk, kami halau dari hidup kami, dari ibadah ini, dari pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biarlah Roh Kudus bekerja sehingga kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini minggu terakhir di bulan Mei dan kita akan masuk di dalam bulan Juni. Tidak terasa ya, perjalanan hidup kita di tahun 2021 kita sudah mau masuk di pertengahan tahun. Kiranya kita semua tetap terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Minggu kemarin adalah peringatan hari keturunan Roh Kudus, yang dikatakan bahwa Roh Kudus itu diutus untuk menyertai, untuk memimpin, untuk menolong, untuk menginsafkan, untuk mengarahkan hidup kita, mengingatkan kepada kebenaran. Dan kiranya Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan pagi hari ini firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Jadi di bagian yang pertama bahwa Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Dan hidup yang kita miliki itu adalah kehidupan yang jelas jaminannya. Ya, bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang membawa kita kepada kekekalan. Yang kedua, gembala yang baik. Yesus menggambarkan dirinya, mengumpamakan dirinya seperti gembala yang baik. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pekerjaan Roh Kudus, maka pagi hari ini kita akan memahami kehidupan kita di hadapan Allah, bahwa sesungguhnya siapa kita di hadapan Allah. Dan bagaimana kita hidup sebagai orang yang dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh. Ya. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, maka kehidupan kita ini adalah kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Dia datang dalam kehidupan kita adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang berotoritas. Dia datang supaya kita memiliki hidup. Dan hidup yang Dia inginkan, yang diberikan bukan hidup asal hidup, tetapi kehidupan yang jelas. Kehidupan yang ditata, dikatakan sejak dari dalam kandungan aku telah mengenalmu. Dia telah mempersiapkan, Dia telah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidupmu dipimpin oleh Roh dan hidup dipenuhi oleh Roh, saudara, kita semua orang yang percaya adalah orang yang berbahagia. Orang yang hidupnya luar biasa, di mana dikatakan bahwa
tidak asal hidup begitu saja. Kenapa? Jaminan hidup kita jelas. Ya. Dengan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, justru kehidupan orang percaya itu akan bersinar. Dengan keadaan situasi yang Tuhan izinkan sampai hari ini, tetapi justru di sanalah orang percaya akan bangkit, akan dihidupkan, akan menjadi terang, akan menjadi berkat. Karena keadaan, karena situasi yang tidak jelas. Tetapi justru kehadiran orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan menunjukkan jalan, yang akan memberi solusi, yang akan memberi jalan keluar. Yang kedua, gembala yang baik. Dia memberi nyawanya bagi domba-domba. Kalau engkau mengenal dia dengan benar, kalau engkau tahu dia dengan benar, maka hidupmu adalah hidup yang bersukacita. Kenapa? Dia telah menyerahkan diri. Bukan sekedar dia hanya berjanji, tetapi dia melaksanakan dan dia menggenapinya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Dikatakan gembala yang baik, dia akan menyediakan rumput. Dia akan menjamin kehidupan kita sekalipun dalam musim, dalam situasi yang tidak jelas. Tetapi dia gembala yang baik yang akan bertanggung jawab bagi kehidupan saudara dan saya. Keadaan semakin rumit, tetapi justru di sanalah kuasa Allah akan digenapi. Di sanalah firman Tuhan akan digenapi, tujuannya supaya saudara dan saya bisa bersaksi, supaya dunia bisa tahu. Ada perbedaan orang beribadah dengan tidak beribadah. Kalau engkau beribadah dengan benar dan mengenal dia, mengenal gembalamu yang baik, maka hidupmu adalah hidup yang menjadi kesaksian, hidup yang menjadi berkat, hidup yang luar biasa, yang akan menunjukkan jalan bagi orang-orang yang kehilangan arah, yang akan menunjukkan jalan bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan, bahwa ayo mari kita datang kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Sang Gembala, bukan ikut-ikutan. Saudara kalau ikut stres, saudara kalau ikut kacau balau, itu bukan orang yang percaya dan bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Makanya mari kita sama-sama introspeksi kehidupan kita hari-hari ini. Kira-kira bagaimana keadaan kita? Jangan kita ikut-ikutan, tetapi justru kata firman Allah, di sanalah kita berdiri supaya kehidupan saudara dan saya kehidupan yang bersaksi, kehidupan yang mempengaruhi, kehidupan yang menjadi terang menerangi kegelapan ini. Justru jangan sampai kita lari menutup pintu. Jangan kita bersembunyi. Jangan kita takut. Nanti jangan-jangan ada telepon bunyi takut ngangkat. Kenapa? Takutnya nanti orang minta-minta atau apa dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi justru hari-hari ini dibutuhkan kehadiran orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dimanapun saudara ditempatkan, hidup kita dituntut untuk menjadi saksi, memberi pengaruh, memberi jalan keluar, memberi tumpangan. Ingat, ada seorang yang bertanya kepada guru waktu, ya. Dia mau disalib, dia berkata, waktu aku sakit engkau tidak datang. Waktu aku telanjang engkau tidak memberi aku pakaian. Waktu aku lapar engkau tidak memberi makan. Terus ada yang bertanya, guru, kapan?
situasi itu terjadi. Kiranya pertanyaan ini menjadi renungan kita sebagai orang yang diutus, sebagai orang yang dipanggil, orang yang dipilih, bahwa kehidupan kita, bagaimana kita memandang situasi, bagaimana kita melihat keadaan hari-hari ini. Jangan Bapak Ibu menutup diri, jangan bersembunyi, tetapi hadirlah sebagai utusan Tuhan. Dengan talenta, dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Tetapi lewat talenta, lewat karunia yang Tuhan berikan, mari kita maksimalkan supaya hidup kita berdampak. Supaya hidup kita dicari, dibutuhkan, supaya rencana Allah digenapi, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan gembala mengenal suara dombanya. Dia tahu jemaat, dia tahu Bapak Ibu semua. Tidak ada yang dia tidak kenal. Tetapi apakah suara itu terus datang ke dia atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan. Dia tahu hidupmu dan hidupku. Tidak ada yang tersembunyi, karena dia gembala agung yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya dia rela menyerahkan nyawanya. Tetapi apakah engkau datang kepada dia dan engkau memposisikan hidupmu sebagai orang yang telah ditebus, orang yang telah diselamatkan, sehingga kehadiran kita dalam keadaan ini, kehadiran umat Tuhan dalam situasi COVID ini adalah kehadiran yang menjadi terang dan menjadi berkat. Jangan ikut-ikutan menggerutu, jangan tutup pintumu, jangan lari, tetapi berdoalah kepada Tuhan apa yang saudara akan lakukan dalam situasi-situasi ini. Berdoa kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam situasi-situasi ini. Apa yang kita akan lakukan. Dunia membutuhkan, tetapi apa yang kita lakukan? Bagaimana kita menanggapi keadaan ini? Berdoa. Berdoalah untuk bangsa ini. Berdoalah untuk pulau ini. Hanya satu-satunya yang bisa mengendalikannya adalah Dia. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia gembala yang baik. Dia gembala yang bertanggung jawab, karena itu Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Tetapi apakah kita paham? Apakah kita memberi respon yang benar? Apakah kita mengerti? Apakah kita memahami kehadiran pribadi Allah Yesus Kristus lewat Roh-Nya di dalam kehidupan kita setiap saat? Kalau engkau paham, kalau engkau mengerti dengan benar, hidupmu akan bersuka cita. Engkau berkata, Tuhan terima kasih dengan keadaan ini. Aku diizinkan, aku diberi kesempatan untuk berdoa. Aku diizinkan, aku diberi kesempatan untuk menangis berseru. Supaya aku tahu bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Hidupku akan berdampak, hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi kesukaan, namamu dipermuliakan. Kiranya firman Allah membawa kita kuat dan kokoh berdiri untuk melangkah di bulan Juni, di mana kita akan bersama-sama mempersiapkan hidup kita untuk membawa anak-anak kita ke dalam jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi. Kita akan mendampingi mereka. Tetapi ingatlah, Gembala Agung Sang Yesus Kristus bertanggung jawab buat anak-anakmu. Dia bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Dia bertanggung jawab atas pribadi kita masing-masing. Bahkan Dia sediakan dalam musim apapun, Dia menyediakan rumput yang hijau. Ada air jernih yang tidak akan pernah habis.
yang akan selalu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dikatakan air itu akan terus mengalir seperti mata air yang tidak akan pernah kering. Demikian pun kehidupan kita masing-masing. Kehidupan yang akan terus menjadi berkat. Kehidupan yang terus akan bersaksi. Kehidupan yang terus akan mengakui kedaulatan dan kekuasaan Allah yang maha tinggi. Yang bisa mengatasi segala sesuatunya hanya Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Untuk menguatkan kami untuk melangkah di bulan Juni. Karena kami tahu Engkau Gembala yang bertanggung jawab. Engkau Gembala Agung yang sungguh-sungguh mengenal kehidupan kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tetapi setiap orang yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh anugerah kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah online. Sebelum kita menerima berkat, mari kita angkat pujian di El Shaddai. Haleluya. Kau,
ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, Gembala Agung yang sungguh bertanggung jawab bagi kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih. Kami berdoa membawa bangsa kami, Tuhan tolong. Kami berdoa membawa pemerintah ini, Tuhan tolong. Pulau Bali di mana kami tinggal, Tuhan juga tolong. Kami berdoa buat para medis yang menangani pasien COVID, Tuhan juga tolong. Kami berdoa buat vaksin yang sementara berjalan. Orang-orang yang telah divaksin juga, Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa berkati setiap jemaat-Mu, setiap keluarga, sahabat, rekan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkarya. Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan, yang masih mengikuti ujian. Engkau memberkati mereka. Juga anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan. Tuhan, Engkau tolong tempatkan mereka di sekolah-sekolah yang terbaik. Segala kebutuhan mereka Engkau adakan, Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa berkati Ibu Heni, berkati Pak Max, berkati anak kekasih Bagas, berkati anak kekasih Fernando, berkati anak kekasih Atin, berkati anak kekasih Yoel yang ada di Amerika. Mereka jauh dari orang tua. Kami berdoa kepadamu Bapa. Tolong mereka, lindungi mereka, tutup bungkus mereka semua dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami berdoa kepadamu. Semua jemaat-Mu yang setia mengembalikan 1/10, yang memberi persembahan. Tuhan, Engkau berkati, kembalikan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Juga kami berdoa kepadamu Bapa. Semua orang yang mengingat, yang mendoakan kami, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus buat COVID. Tuhan, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Hanya Engkau Bapa. Karena itu kami minta belas kasihan-Mu. Kami minta pengampunan-Mu. Kami minta anugerah-Mu. Supaya virus ini berlalu. Sehingga kami boleh leluasa untuk beraktivitas. Kami boleh leluasa untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Terima kasih. Engkau ajaib. Engkau Kristus. Engkau Allah yang berdaulat, yang bertanggung jawab, yang memahami, yang mengerti, yang peduli kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Juga kami berdoa Bapa, semua jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat, segala syukur, segala pujian hanyalah bagi-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Diberkatilah kota di mana Engkau tinggal. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan dilimpahkan atas hidupmu. Mulai pada pagi hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.